Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Bu dosen, perkenalkan nama saya Sri Tuti Alawiyah dengan NIM 23811307666. Kebetulan saya berasal dari kelas B20, yang alhamdulillah pada saat ini saya berada di semester 2. Untuk selanjutnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf yang sebenarnya ini memberikan kesempatan saya untuk kedua kali untuk presentasi karena uh, pada kesempatan pertama saya diizinkan untuk presentasi pada tugas kelima. Namun gegara satu dan lain hal, saya tidak dapat presentasi. Salah satunya karena mungkin mikrofon laptop saya rusak seperti itu. Langsung saja, Bu dosen, untuk tema yang akan saya presentasikan adalah akhlak yang muncul dari rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman dan akidah. Akidah dalam Islam tidak dapat ditawar atau tidak ada tawar-menawar dalam hal akidah, karena akidah merupakan keimanan seorang muslim yang menjadi pondasi utama dalam berislam. Karena iman memiliki pengaruh yang signifikan dalam meluruskan kepribadian seseorang dan membersihkan dirinya dari kecenderungan pada keburukan. Keimanan yang kuat membentuk keyakinan yang teguh bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memperhatikan dirinya dalam segala situasi dan kondisi. Ini bersesuaian dengan hadis tentang ihsan, di mana seseorang hamba telah mencapai derajat ihsan. Atau ihsan itu apa sih? Yaitu di mana ketika seseorang itu beribadah, uh, seolah-olah dia melihat Allah, ataupun sebaliknya, seolah-olah Allah itu melihat dia ketika dia sedang beribadah seperti itu. Dan ini juga tertuang dalam firman Allah, Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan artinya dia, Allah itu selalu bersamamu dimanapun kamu berada, seperti itu. Dilanjutkan dengan Quran surat Al-Imran ayat 5 yang berbunyi, Innallaha la yakhfa syai'un fil ardi wala fis sama, yang artinya sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang disembunyikan, apa-apa yang ada di bumi, pula apa-apa yang ada di langit, seperti itu. Dari kedua firman Allah di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi dari rukun iman merupakan refleksi dari kuatnya akidah seseorang, seperti itu. Selanjutnya di sini hasil dari atau akhlak yang didapat dari tertanamnya rukun iman pada diri seseorang. Ini saya tulis acak, mohon maaf Bu dosen, karena mungkin ini kesalahan saya. Yang pertama itu tentang kebajikan atau albir, ketakwaan dan keimanan. Kebajikan merupakan penyempurna keimanan, atau bahkan kebajikan itu merupakan keimanan itu sendiri, sebagaimana dikutip dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa rusulihi wa malaikatihi ilal akhir. Dari sini kita tahu bahwa kebajikan atau bir itu adalah bagaimana seseorang itu menyempurnakan keimanannya, seperti itu. Dan yang terpenting pada ayat ini itu implikasi dari tertanamnya rukun iman pada jiwa seseorang itu dapat menimbulkan atau menghasilkan kebaikan pada diri seseorang itu, yang mana disebutkan pada ayat ini juga seseorang itu akan dapat selalu menepati janji, terus akan sabar dalam
kesempitan atau dalam segala musibah. Terus uh, yang kemudian seseorang yang seperti ini itu dapat dinamakan atau disebut dengan muttaqin atau orang-orang yang bertakwa seperti itu. Nah, karena keimanan itu sebenarnya belum sempurna jika tidak diiringi dengan aktualisasi perintah Allah, juga larangan Allah. Seperti halnya yang tertuang dalam rukun Islam. Jadi aktualisasinya itu pada rukun Islam seperti syahadat. Bagaimana seseorang muslim itu harus bersyahadat. Bagaimana yang kedua sholat. Bagaimana seorang muslim itu harus selalu tepat waktu atau uh, sholat seperti itu. Kemudian berpuasa, menunaikan zakat. Yang terakhir naik haji bagi orang-orang yang mampu seperti itu. Jadi intinya setelah seorang manusia melakukan serangkaian perintah Allah ataupun larangan Allah gitu ya, menjauhi larangan Allah, uh, maka ini juga termasuk sabar dalam musibah, bersyukur dalam nikmat, maka Allah itu akan secara tidak langsung berarti imannya itu sudah sempurna seperti itu. Karena kebijakan atau mohon maaf bukan kebijakan tapi kebajikan dalam dirinya itu keluar seperti itu. Untuk yang kedua itu tentang ini iman dan peneladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang iman, itu rukun iman itu kita itu beriman kepada Rasulullah. Salah satunya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sebenarnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah itu memang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan jika kita beriman kepada Rasulullah itu kita harus mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan seperti itu. Seperti tertuang dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi ketika Rasulullah itu memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah, dan jika Rasulullah itu melarang kamu untuk melakukan sesuatu, maka jangan lakukan itu. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Rasulullah itu untuk kebaikan kita semua. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah mengutusku itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia seperti itu. Yang ketiga itu tentang ini pemberantasan kemungkaran. Selanjutnya menjauhi perilaku buruk. Ini sama saja ini jadi dengan kuatnya iman dalam diri seseorang itu secara tidak langsung itu akan menjauhkan dirinya dalam melakukan keburukan seperti itu. Kemungkaran seperti itu kan karena jika seorang muslim telah beriman, maka dia akan berpikir beribu-ribu kali untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan seperti itu. Terus ini tentang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tapi berorientasi itu karena Allah ya, karena dinullah, karena ridhonya Allah. Nah, membenci itu boleh asalkan ketika yang dia benci itu norma-norma kesucian Allah itu dilanggar seperti itu. Jadi cinta itu karena Allah. Ketika seseorang sudah beriman, maka dia akan mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Jadi orientasinya itu Allah semata. Dinullah, Allah dan Allah seperti itu. Untuk selanjutnya itu yang iman dan antusiasme terhadap hal-hal yang bermanfaat. Jika seseorang sudah beriman, itu akan selalu antusias terhadap hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaatnya itu tidak hanya bermanfaat yang berorientasi pada keduniawian, akan tetapi lebih kepada akhirat juga seperti itu. Apa-apa yang dia lakukan orientasinya
kepada kebaikan, tapi itu kebaikannya bukan hanya di dunia, akan tetapi di akhirat juga seperti itu. Mungkin kesimpulan dari penjelasan saya kali ini tentang akhlak yang muncul dari tertanamnya keenam rukun iman pada diri seseorang muslim itu menjadikan dirinya itu mukmin yang hakiki, sehingga muncullah akhlak-akhlak dari implikasi nyata rukun iman yang terrefleksi secara langsung dari kepribadian seseorang dalam bermuamalah baik dengan Allah maupun sesama manusia seperti itu. Nah, kesimpulannya dengan aktualisasi rukun iman, maka refleksi akhlak yang muncul antara lain itu kebaikan, kebajikan atau albir biasa kita sebut dengan bir, terus ketakwaan, ikhlas meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu Wa Taala, terus dapat berkomitmen pada dirinya sendiri itu untuk menjauhkan diri dari perilaku yang buruk seperti itu dan kemungkaran. Karena ketika seseorang itu sudah beriman pasti dia berislam dulu lah. Jadi rukun Islam yang dia lakukan itu seperti sholat kan. Sholat juga dalam Al-Quran dikatakan as-sholatu tahsyanil fahsya'i wal munkar seperti itu. Jadi ketika seseorang sholat itu insya Allah Allah akan lindungi dia dari segala kemungkaran, segala keburukan seperti itu. Nah, ini juga insya Allah akan selalu tidak menuruti hawa nafsu seperti itu, karena kuatnya iman, kuatnya akidah seseorang itu implikasinya itu dia akan tahan dengan hawa nafsu dia seperti itu, dan insya Allah juga akan antusias terhadap segala sesuatu hal baik. Jadi yang dia lakukan itu hanya sekitaran hal-hal baik, dan dia akan dapat menjaga hawa nafsunya, karena memang pada mahfuzat ataupun beberapa hadis mungkin menyebutkan bahwasannya hawa nafsu itu mencegah atau ya menahan hawa nafsu itu merupakan jihad akbar seperti itu. Akbarul jihad, jihadul hawa seperti itu. Mungkin Ibu terima kasih. Mungkin ini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya kurangnya saya mohon maaf karena itu pasti dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.